Cek, cek. 1, 2, 3. Suara saya kedengaran. Kedengeran, Pak. Masuk. Kedengeran, Pak. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul lagi setelah libur 2 minggu ya. Perkuliahan tentang perancangan basis data. Tapi mungkin masih suasana lebaran Idul Fitri. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya juga minta maaf untuk semua mungkin kesalahan dari pertemuan ke-10 dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10 hari ini ya. Di pertemuan ke-10 ini, kita akan bahas tentang backup dan restore. Atau backup dan recovery, sama aja. Ini penting ya, apalagi kemarin ada berita tentang seluruh data penduduk Indonesia, itu bocor ya, ada yang jual di internet. Itu untung si pelakunya hanya melakukan ngambil data terus dijual. Kalau dia agak jahat, lebih jahat, dia bisa ngambil data terus dia delete data tersebut ya. Otomatis si BPJS harus ini nebus data itu kalau nggak ada update, atau otomatis update juga ada, tapi kan ada beberapa setelah backup itu pasti akan hilang datanya. Jadi ada banyak masalah yang perlu dilakukan kalau terjadi beberapa hal. Jadi kita harus paham tentang konsep backup dan restore dalam hal ini dalam database, dalam hal ini MySQL khususnya ya. Di mata kuliah saya basis datanya adalah MySQL. Karena saya lihat ada materi mata kuliah basis data Oracle di semester lain. Nah, backup dan restore ini penting. Saya kira nggak cuma di database ya, di sistem apapun itu. Nggak cuma database-nya yang harus dilakukan backup. Sistemnya juga ya. Sistem juga ya sama seperti kalau kita mempunyai data banyak cerita tentang sudah skripsi, terus ditaruh di flash disk atau ditaruh di laptop, tiba-tiba laptopnya hilang. Itu kan termasuk kejadian yang tidak terduga. Dalam dunia di pembuatan aplikasi juga bisa seperti itu ya. Tiba-tiba kita taruh di servernya kebakaran gitu ya, kantor. Kan bisa jadi seperti itu. Kalau nggak ada backup, ya hilang semua sudah. Bisa banyak hal, bisa kebakaran, bencana alam gitu ya. Kebakaran, gedungnya runtuh atau gempa gitu ya. Jadi banyak hal. Sama seperti kalau kita punya data sih, kalau sekarang dengan adanya cloud computing, ada sistem cloud ya, kita bisa sinkron data kita dengan cloud ya. Kalian bisa menggunakan Google Drive. Jadi data-data penting itu kalian sinkronkan dengan Google Drive atau dengan OneDrive. Jadi ketika connect internet, data yang ada di komputer kita, dia otomatis mensinkronkan ke internet ya. Jadi semua saya buat folder satu. Terus di dalam folder satu itu semua isinya saya sinkronkan dengan yang ada di Google Drive. Jadi ketika saya tambah data di dalam folder satu, ketika saya nyalakan internet atau nyalakan komputer, Google Drive itu akan sinkron otomatis mengupload data tersebut ke Google Drive ya. Jadi ketika suatu saat komputer itu hilang atau rusak, saya bisa restore kembali datanya di Google Drive. Jadi nggak perlu ngupload satu-satu. Ya kalau cara manual ya kita upload satu-satu di Google Drive data yang penting kita. Tapi kan kalau kita nggak mungkin melakukan seperti itu setiap saat ya. Jadi gunakan fungsi sinkronisasi di Google Drive. Ada fungsi seperti itu. Di OneDrive juga ada seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan backup? Jadi backup dilakukan untuk melakukan penyelesaian sistem data dan aplikasi yang nantinya bisa di recovery. Atau untuk membalikan data yang ada pada sebuah basis data kembali seperti semua sebelum adanya kerusakan pada data-data di sebuah sistem.
Backup dan restore terjadi karena ada kerusakan atau kegagalan operasi pada basis data. Jadi biasanya kalau kita, secara umum dulu orang-orang kan biasanya beli hard disk eksternal, terus di backup di hard disk eksternal gitu ya. Tapi ketika di hard disk eksternal itu rusak, juga nggak jadi masalah ya. Kadang apalagi hard disk yang masih dalam bentuk piringan pita gitu ya, bukan SSD, jatuh atau kena guncangan juga nggak bisa diakses. Makanya kalau saya lihat ada jasa restore hard disk itu ya, ada jasa restore hard disk yang nggak bisa detect. Gitu. Nah, penyebab dari kegagalan proses penyimpanan data itu apa saja? Ini termasuk kalau dalam ini konteksnya adalah database MySQL ya. Yang pertama, standarnya aliran listrik terputus, jadi dapat ngeling informasi yang ada di memori utama atau register. Ini penting kalau sistemnya itu sistem yang ada transaksi gitu ya, keuangan ya. Ketika lagi melakukan transfer tiba-tiba terputus, nggak terdata. Uang sudah terlanjur transfer tapi nggak tersimpan ke database kan akan jadi masalah. Karena aliran listrik terputus kan bisa tiba-tiba, bisa karena bencana gitu ya. Walaupun ada backup, mungkin di data centernya itu ada backup listrik. Tapi kan ketika mendadak mati, kadang butuh beberapa detik untuk menjalankan listriknya itu bisa menyala. Nggak otomatis, apalagi kalau nggak dilakukan maintenance, tiba-tiba backupnya juga rusak, kan jadi masalah. Yang kedua, kesalahan operator, human error. Manusia yang menjadi database administrator melakukan kesalahan. Ya ini wajar tiba-tiba salah, ya nggak wajar sih. Makanya perlu hati-hati kalau dalam database administrator ya. Maksudnya salah melakukan sintak, update data, seperti sintak update data ya, update MySQL itu sebenarnya update mahasiswa. Kalau kita nggak melakukan clause where, kita tidak tambahkan where, nanti semua data itu akan terupdate ya. Itu bisa seperti itu atau delete gitu ya. Tidak ada where-nya, semuanya akan ke delete atau salah ketik atau yang lain sebagainya. Itu penyebab data tidak bisa tersimpan dengan baik. Terus yang ketiga, kesalahan perangkat lunak. Ini disebabkan pengolahan tidak benar, informasi diisikan salah, database menjadi tidak konsisten atau ya mungkin kesalahan input juga dan sebagainya. Banyak macam yang bisa menyebabkan kesalahan. Yang keempat, disk rusak. Ini otomatis ya ini di luar dari human error ya. Ini nggak bisa kita, namanya juga perangkat komputer elektronik ya. Kadang ada yang bagus, ada yang tiba-tiba rusak gitu ya. Kita nggak bisa memastikan. Dan ketika tiba-tiba rusak, datanya otomatis hilang, nggak bisa diambil. Kecuali dengan metode forensik digital yang lebih rumit. Gitu. Yang kelima, penyerangan oleh orang di luar sistem ini, kalau orangnya jahat kadang seperti itu ya. Nggak cuma dihapus, nggak cuma diambil datanya, tapi dihapus. Itu yang jadi masalah. Setelah itu dihapus, dia membuat biasanya dibuat, kalau enggak dihapus, dienkripsi ya, seperti ransomware itu ya. Virus ransomware itu kan kalau masuk ke dalam komputer kita, semua data dalam aplikasi komputer kita itu dienkripsi ya. Jadi kalau pengen tahu kuncinya, kunci enkripsinya, biar bisa kebaca lagi, kita harus tebus dengan uang ya. Biasanya seperti itu. Itu bisa terjadi juga dalam sistem database. Tiba-tiba database kita datanya enkripsi yang kita nggak tahu cara deskripsinya gimana, kecuali ada kuncinya. Nah, kuncinya itu biasanya dijual sama si pelaku. Bisa juga seperti itu. Atau di delete sama orangnya, dia sebelum delete dia melakukan backup terlebih dahulu sama dia. Itu penyebab kenapa kita harus melakukan backup dan recovery. Ini penting. Nah, jenis-jenis kerusakan. Di luar human error ada penyebab yang menyebabkan kita harus melakukan backup adalah rusaknya sistemnya. Nah, jenis-jenis kerusakan itu ada banyak hal. Yang pertama kegagalan transaksi, entah itu karena koneksi internetnya, gitu kan, nggak bisa melakukan update data, kerusakan sistemnya crash gitu ya, namanya komputer. Yang paling sering ya ketika kita aplikasi-aplikasi yang biasanya dari pemerintah ya, itu sering terjadi sistem crash. Nggak tahu kenapa. Padahal sistem yang dibangun oleh swasta, maksudnya perusahaan di luar pemerintah itu, seperti e-commerce dan aplikasi lain itu walaupun diakses seluruh Indonesia nggak pernah sampai down. Tapi kayak aplikasi
apa ya, pendaftaran UNBK atau pendaftaran yang sifatnya untuk pemerintah itu kadang biasanya nggak bisa diakses karena banyaknya yang akses. Akhirnya sistemnya crash gitu ya, nggak bisa dibuka. Nah, itu harusnya bisa diantisipasi biar tidak terjadi seperti itu. Faktanya banyak sistem yang seperti e-commerce dan lain sebagainya itu walaupun diakses jutaan orang, nggak sampai terjadi crash. Yang ketiga, kegagalan kerusakan disk. Ya ini di luar dari kerusakan yang tadi, ini kerusakan yang mungkin kita nggak bisa menjamin disk kita itu awet atau enggak ya. Apalagi disk yang bentuk pita itu kan ada batasnya ya, berapa kali read and write. Kalau sudah sampai batasnya, dia sudah nggak bisa dilakukan read lagi, sudah waktunya. Jadi perangkat perangkat elektronik kan ada umurnya sebenarnya. Seperti kayak flash disk itu kan, berapa kali 500.000 atau 100.000 ya pembacaan ya, diisi, dibaca, dihapus, diisi lagi itu ada batasnya. Sama seperti printer ya, printer juga ada batasnya berapa kali ngeprint, setelah itu dia pasti akan rusak. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan itu rusaknya itu. Jadi perlu persiapan. Nah, untuk persiapannya kita harus melakukan backup. Nah, berdasarkan waktu pelaksanakan atau strategi terdapat dua jenis operasi backup statis sama dinamis. Backup statis itu artinya nggak berjalan dengan semestinya itu. Maksudnya sistemnya dimatiin dulu, baru di backup dia. Jadi di mana backup dilakukan lebih dulu menonaktifkan base data secara keseluruhan biasanya. Makanya kadang kita kalau dalam permainan atau game tiba-tiba ada perbaikan sistem gitu ya, offline sistemnya nggak bisa kita buka, biasanya diambil jam malam-malam yang sejam atau setengah jam untuk kadang mereka melakukan update atau melakukan backup. Atau backup dinamis. Backup dinamis itu tanpa perlu menonaktifkan sistem. Jadi walaupun sistem tetap berjalan, kita melakukan backup. Itu jenis backup berdasarkan operasi backupnya. Ini masalah selanjutnya kalau tentang keamanan data, karena ini termasuk yang lagi ramai dibicarakan ya. Mungkin sebagian udah dengar atau udah baca berita, sering dibahas. Ini harusnya menjadi sebuah masalah yang besar ya, tapi nggak tahu di Indonesia dianggap masalah sepele mungkin ya bagi orang-orang terkait. Padahal ini data 279 juta warga. Nah ini kalau data warga biasa kan nggak masalah, tapi kalau warga-warga yang punya pejabat, punya kewenangan seperti data petinggi militer atau menteri-menteri itu membahayakan ya apalagi bagi orang yang punya kepentingan di Indonesia, negara-negara yang ada kepentingan ya, entah itu bisnis atau yang lain itu perlu. Semuanya analoginya seperti ya, saya berbisnis dengan orang. Kita kan harus tahu orangnya itu latar belakangnya gimana. Kalau kita ingin komunikasi gimana, itu kan kalau kita sudah dapat datanya, alamat rumahnya, jadi kita bisa melakukan transaksi di luar yang resmi itu kan seperti itu. Apalagi udah tahu alamat rumahnya, nomor teleponnya, tinggalnya di mana, itu jadi nggak aman ya orang-orang yang butuh privasi. Dan faktanya ada seorang akun di forum ini ya, forum Red ini, dia menawarkan data 279 juta. Untuk informasi, seluruh penduduk Indonesia itu sekitar 270 ya. Kalau di lagu Roma Irama 200 juta ya, sekarang udah 270. Nah, ini datanya semua 279, lebih banyak. Padahal ini data yang terdaftar di BPJS. Kemungkinan karena ada yang meninggal, terus ada data double dan lain sebagainya. Jadi jumlahnya lebih banyak. Yang bocor itu dari NIK, nama, sampai nomor tanggal lahir, ada foto diri juga, gajinya, terus ya data-data yang kita perlukan dari pendaftaran BPJS. Nah, untuk membuktikan bahwa dia itu datanya valid, si oknum ini dia merilis 1 juta data free ya. Jadi dia menawarkan 279 juta
Tapi dia ngerilis untuk membuktikan bahwa datanya valid itu 1 juta data. Jadi ada yang download itu 1 juta, dia ngasih 1 juta datanya gratis. Bisa di-download 200 MB-an. Kalau sekarang mungkin sudah di-blok gitu ya. Tapi sudah ada banyak yang berhasil download, dari 1 juta data itu sekitar 200 MB. Kalau dia mempunyai 279, tinggal kita kalikan, artinya ada totalnya itu 55 giga. Nah, itu yang jadi masalah. Seorang admin administrator database atau sistem atau aplikasi tersebut nggak sadar kalau ada transaksi, maksudnya proses copy data itu ya, sampai 55 giga. Harusnya kan tiba-tiba ada, kalau kita ngopi data 2 giga, 3 giga di komputer kan kadang ngelak gitu ya. Maksudnya komputer jadi lemot karena proses datanya itu lama. Apalagi kalau 55 giga, harusnya si admin ini sadar bahwa ada yang aktivitas mencurigakan harusnya. Tapi faktanya sampai sekarang sebelum ini rame nggak ada konfirmasi dari bagian BPJS bahwa data mereka berhasil diambil oleh orang. Nah, ini termasuk topik yang mungkin bisa kalian pelajari, yang ingin kalian fokuskan di sini, yaitu masalah keamanan data. Ini masalah intermezzo ya, tentang keamanan data. Nah, di sini ada Mas Teguh namanya, di Twitter itu dia menuliskan, dia membuat website namanya periksadata.com. Jadi website tersebut itu adalah dia mengambil data-data yang diupload orang dari hasil ngambil database dari sistem. Kan banyak orang, ada kemarin kan dulu Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya, datanya juga bocor kan, sampai ada yang dijual, ada yang bahkan di-upload, siapa saja bisa download. Nah, ini periksadata.com itu mengumpulkan data-data tersebut, dan kita bisa ngecek data kita itu termasuk yang bocor atau enggak. Nah, khusus untuk BPJS ini sudah dibuat di alamatnya periksadata.com/bpjs. Nah, kalian tinggal masukkan nomor BPJS kalian. Nanti kalau ada cocok di dalam database yang ada di sini, artinya data kalian termasuk bocor yang 1 juta yang free itu. Walaupun enggak, mungkin kemungkinan yang ikut bocor di 279 juta yang lain. Nah, ini untuk periksa saja. Selain itu juga untuk email, yang apakah email kita itu termasuk bocor di Tokopedia yang kemarin itu, juga kita bisa cek di sini. Nah, ini untuk nambah wawasan tentang persiapan kalau kalian masih bingung tentang belajar informatika itu mau topiknya, fokusnya itu di mana, spesialisnya di mana, kalian bisa ambil fokus di salah satunya, yaitu security jaringan. Nah, di dalam security jaringan itu, kalau kita ingin mengamankan sebuah sistem, sebenarnya sudah ada sistem yang bisa dibuat, yang bisa dipakai karena open source, namanya Intrusion Detection System, IDS. Jadi kalau analogikan di sebuah komplek gitu ya, IDS itu seperti satpam gitu ya. Dia mendata semua sesuatu yang keluar atau masuk di sebuah pagar perumahan atau kompleks seperti itu ya. Jadi adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas, inbound dan outbound dalam sistem jaringan. Nah, IDS itu adalah sistem. Nah, aplikasinya itu contohnya Snot sama Suricata. Kalian bacanya gimana? Suricata. Yang paling Snot sama Suricata. Kalian bisa pilih salah satu, fokuskan di, kalian bisa ambil topik penelitian tugas akhirnya tentang ini, keamanan jaringan atau keamanan server atau keamanan database. Caranya gimana? Caranya itu kalau kalian pengen topik penelitian ya kalian cari jurnal atau penelitian membahas tentang itu, terus kalian kembangkan metodenya atau kalian kembangkan studi kasusnya. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh untuk kalian udah dapat pandangan tentang kalau fokus ke security itu apa yang dilakukan gitu ya. Buat aplikasi atau apa. Contohnya dengan notifikasi alat intrusion detection system SNOT pada Blue Telegram. Jadi ini penelitian atau ini penelitian ya. Ya, tugas akhir juga bisa dipakai. Tahun 2018. Jadi ini membuat sistem, kita install sistem SNOT di dalam server kita, jaringan komputer kita.
Terus si Snot itu memberikan notifikasi ke admin. Ini kan penting ya. Jadi kalau terjadi aktivitas mencurigakan itu kita dikasih tahu. Jadi sama seperti kalau kita mengerjakan satpam di rumah kita, kalau ada hal-hal aneh kita dikasih tahu, jadi kita bisa langsung ngecek gitu ya. Ini sama seperti itu. Jadi Snot itu kita install di dalam server, terus kita buat aplikasinya untuk dia bisa otomatis mengirimkan data log di dalam server kita dan apa yang dilakukan. Dikirimkan dalam bentuk notifikasi boot Telegram atau dalam bentuk Telegram. Tampilannya seperti ini. Jadi ada minute alarm, nama penyerangan, ini contoh HTTP inspect, terus IP source-nya itu IP address yang berusaha masuk di jaringan kita. Jadi kalau terjadi penyerangan itu admin nggak bisa mencari tahu ini sebenarnya orang mana, bagian mana. Itu bagian penegak kepolisian ya yang bisa. Yang admin itu yang bisa dilaksanakan adalah mencegah itu terjadi. Kalaupun sudah terjadi penyerangan, kita punya bukti IP address-nya untuk nanti kita serahkan ke pihak berwenang, polisi dalam ini, yang mencari tahu IP address ini itu posisinya di mana dan orangnya siapa. Nah ini dia ngasih tahu setiap ada penyerangan. Jadi Snot itu bisa mendeteksi penyerangan entah itu DDoS atau SQL injection. Dia catat IP address-nya, jamnya, dan dikirimkan ke Telegram kita. Nah, topik selanjutnya adalah ini menarik. Jadi ini jaringan komputer dengan ditambahkan clustering atau klasifikasi ya. Jadi kalau tadi hanya mengirimkan semua informasi entah itu penyerangan atau hanya akses itu nggak ada klasifikasinya. Nah, ini topik selanjutnya adalah itu diklasifikasi penyerangannya itu. Jadi yang dikirimkan ke kita hanya yang berbahaya saja. Jadi kita buat aplikasi clustering gitu ya namanya, klasifikasi dengan metode Kamin. Nah, metode clustering itu ada banyak. Kalau ini sudah Kamin, kalian bisa ganti dengan metode lain itu nggak apa-apa ya kalau topik penelitian. Jadi kalau ini seleksi notifikasi. Jadi notifikasinya diseleksi, nggak semua yang itu dilaporkan. Jadi kalau kita punya satpam, nggak semua yang terjadi kayak ada pengiriman yang nggak penting ya nggak usah dikasih tahu ke kita ya. Jadi biar kita nggak tiap ini ngecek semua yang masuk. Jadi hanya yang berbahaya saja. Jadi sistem itu bisa mengklasifikasi ini berbahaya atau enggak. Kalau berbahaya baru dikirimkan. Nah itu namanya clustering. Bagaimana mengetahui berbahaya atau enggak? Nah itu metode dalam Kamin. Jadi kita tentukan yang bahaya itu apa saja. Nah itu setelah itu sistem bisa membagi kalau ada ini termasuk bahaya atau enggak. Sama seperti kalau kita pembelajaran ya, kita ngasih pembelajaran anak kecil gitu ya, perbedaan apple sama jeruk. Jadi saya tahu apple bentuknya warnanya hijau, kalau jeruk warnanya kuning gitu. Ya, kalau di sistem ini juga kalau yang berbahaya ini, kalau yang nggak berbahaya ini. Sehingga ketika ada penyerangan baru dia bisa membedakan. Sama seperti dari ketika ngajari anak kecil, ciri-cirinya kita kasih tahu, habis itu kita ambil jeruk lain, ini jeruk atau apel gitu ya, kita ambil buah lain gitu. Seperti itu. Nggak terlalu susah sebenarnya. Tadi cuma ini pembagiannya saja. Nah ini gabungan dari dua topik. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti masih bingung topik yang kita ambil itu, kalau kita pengen penelitian itu tugas akhirnya tentang apa, bingung. Tanyain aja teman kalian itu tentang apa, itu bisa kita gabungkan dengan penelitian lain atau kita ganti studi kasusnya atau kita ganti metodenya. Nah ini yang terakhir adalah penggabungan yang dari tadi. Yang pertama tadi pengiriman lewat Telegram, yang kedua pembagian klasifikasi bahaya atau enggak. Nah ini digabungkan. Jadi pengelompokan notifikasi alert pada Telegram dengan algoritma admin. Jadi yang tadi sebenarnya ini cuma pembagi aja, clustering bahaya atau enggak. Yang ini baru sudah dibagi, habis itu dikirimkan lewat Telegram. Seperti itu. Ini contoh outputnya, terus ini contoh proses pengiriman notifikasi, mulai data alat instruksi,
penghitungan jarak terhadap centroid itu adalah proses kamin ya. Centroid itu senternya, apakah dia masuk bahaya atau enggak. Kalau bahaya, dimasukkan ke database, dikirimkan ke dalam notifikasi. Nah, jadi penelitian topik itu seperti kalian nggak perlu bingung nyari topik tentang apa, kalian cari dulu penelitian sesuatu, kalian kembangkan atau gabungkan dengan penelitian lain. Nah, untuk mencari topik penelitian itu caranya di mana? Caranya bukan di Google ya. Jadi kalau kalian ada tugas mencari penelitian atau apa, caranya itu bukan di Google, tapi Google Cendekia atau Google Scholar. Jadi Google sudah menyiapkan mesin pencari khusus untuk para peneliti. Namanya scholar.google.co.id. Kalau dalam bahasa Indonesia Google Cendekia. Kalau kita masukkan keyword atau data sesuatu, contohnya saya masukkan ini keamanan database. Terus karena anak IT itu perkembangan IT kan termasuk yang sangat pesat ya. Jadi dibatasi kalau kita melakukan citasi atau mengambil referensi dari penelitian, jangan terlalu lama. Jadi kalau 10 tahun yang lalu mungkin ada penelitian 2010 itu terlalu lama ya. Jadi minimal itu 3 tahun. Kalau sekarang 2021 ya 2018 atau 2017 masih boleh 3 tahun terakhir. Jadi itu kita bisa setting di sini. Di sini sudah dapat informasi sejak 2011, 2012, 2017 itu ya. Saya ini import keamanan database, di sini sudah banyak ya, penelitian tentang keamanan database. Kalian tinggal pilih salah satu, kalian kembangkan dengan ganti metodenya, ganti studi kasusnya, gitu, atau menggabungkan dua penelitian menjadi satu, seperti itu. Jadi ketika nanti sekarang masih semester 6 atau semester 4 ya? Kalian nggak bingung lagi nanti kalau sudah semester 8 mau mengambil penelitian tentang apa. Yang penting tentukan dulu kalian mau fokus di mana. Di keamanan jaringan, atau di pembuatan sistem, atau data science, pembuatan mobile development atau aplikasi, dan lain sebagainya. Kalau sudah ketemu topiknya, kalian cari penelitian tentang itu. Terus kembangkan penelitian itu, bisa diganti metodenya atau diganti studi kasusnya atau menggabungkan dua penelitian. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang apa yang sudah saya sampaikan ya. Biar nggak satu arah gitu perjalanan kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke topik pembahasan kita, yaitu backup dan restore database MySQL. Yang pertama, ada banyak cara yang dilakukan dengan backup dan restore. Yang pertama yaitu dengan melakukan perintah SQL. Nanti kita praktekkan di mata kuliah apa nanti ya, pertemuan setelah ini jam 8 lagi, praktikum perancangan basis data. Ini saya jelaskan tentang teorinya saja. Yang pertama menggunakan perintah SQL. Namanya menggunakan select into out file ya, atau backup tabel. Yang pertama lakukan proses penguncian tabel, maksudnya dengan log tabel, biar tidak ada proses insert dan update data ya. Jadi ini artinya sistem kita nonaktifkan dulu, kita kunci, habis itu baru kita melakukan perintah backup dengan select bintang into out file. Jadi nanti akan ada file baru, nggak ada ekstensinya. Nah setelah itu baru kita bisa, semua data kita terhapus, kita bisa backup. Kita restore dengan perintah load data in file.
Contohnya di sini load data in file, backup mahasiswa itu nama filenya, into tabel mahasiswa. Kalau berhasil ada informasi seperti ini. Record 7, artinya 7 data berhasil dikembalikan. Untuk contoh prakteknya nanti di mata kuliah praktikum rancangan basis data. Yang kedua yaitu dengan menggunakan MySQL DAM, perintah MySQL DAM. Nah, tool MySQL DAM ini memiliki kelebihan dalam proses backup database. Tool ini akan melakukan backup database beserta struktur tabelnya ya. Jadi selain datanya, kalau yang tadi itu hanya datanya saja. Kalau MySQL DAM itu selain datanya juga struktur tabelnya juga di backup. Nah, full backup yang dihasilkan bagi sistem database yang lain bisa kita gunakan untuk database yang lain. Langkah-langkahnya, yang pertama kita jalankan perintah MySQL DAM underscore -u user -p passwordnya. Proses backup akan berlangsung sehingga muncul pesan DAM complete. Setelah itu kita bisa melakukan restore atau recovery ke dalam database kita dengan perintah MySQL DAM -u -p nama database-nya lebih besar, lebih kecil posisi file backup-nya. Seperti itu. Yang ketiga, backup dan recovery melalui phpMyAdmin. Kalau tadi menggunakan terminal, lebih mudah dilaksanakan tanpa perlu interface ya. Kalau ini phpMyAdmin, kita nggak perlu menuliskan sesuatu, kita hanya tinggal klik-klik. Tapi kalau kita punya sistem yang kita implementasikan diakses orang banyak di internet ya, phpMyAdmin ini termasuk yang tidak disarankan karena banyak kelemahan yang bisa dicari dari phpMyAdmin. Banyak kelemahan untuk keamanan kurang. Jadi, tapi kalau untuk hanya belajar di komputer lokal, nggak apa-apa pakai phpMyAdmin. Kalau menggunakan phpMyAdmin, kita buka phpMyAdmin, terus pilih salah satu database-nya di sebelah kiri, seperti biasa. Kita klik export pada menu bar. Nah, di menu di atas itu ada menu SQL, cari, terus ada export dan import. Kita pilih export, kita klik kirim, nanti akan otomatis download file SQL. Untuk recovery-nya sama saja, kita tinggal pilih import. Kalau tadi export, kita tinggal pilih menu import, terus kita cari filenya. Ya udah, tinggal klik-klik tanpa perlu. Makanya kalau masih tahap belajar awal, jangan gunakan phpMyAdmin ya. Maksudnya biar paham dulu tentang basicnya. Tapi kalau sudah terbiasa, baru kita menggunakan phpMyAdmin untuk cuma alat bantu saja, biar lebih cepat. Nah, yang terakhir ini, kalau kita melakukan backup manual seperti tadi, kita melakukan berkali-kali. Apalagi kalau kita pengen backupnya setiap hari, kan nggak mungkin kita akses komputer tiap hari, terus melakukan backup, besoknya kita backup lagi. Kita bisa mengotomisasi script ya. Kalau dalam Linux ada namanya cron job. Jadi cron job itu adalah sebuah perintah di Linux, fungsi di Linux yang dia akan menjalankan sebuah script sesuai dengan settingan yang ingin kita buat ya. Entah itu tiap hari, tiap minggu, tiap jam, dan lain sebagainya. Formatnya seperti ini. Menit, jam, tanggal, bulan, hari. Menit itu isinya 0 sampai 59, jam 0 sampai 23, tanggal 1 sampai 31, bulan itu 1 sampai 12, hari itu 0 sampai 6. Spasi perintah yang ingin dieksekusi. Perintah apa saja ya, entah itu backup, restore, matikan komputer, nyalakan, dan lain sebagainya. Dalam perintah Linux. Jadi cron adalah tool sistem operasi berbasis Unix yang berfungsi menjalankan tes atau script secara otomatis. Oleh karena itu, cron job adalah sebuah pengguna cron untuk menjadwalkan tes di waktu yang sudah ditentukan secara berulang-ulang. Contohnya bagaimana? Contohnya kita membuat sebuah perintah atau script melakukan backup otomatis setiap jam. Caranya bagaimana? Kita tulis di perintah di terminal cron tab -e, lalu kita tuliskan seperti ini. Ini artinya tiap jam 0, MySQL DAM -u root, password nama database-nya lebih besar, terus
nama file ._backup.sql seperti itu. Kalau kita pengen jalankan setiap jam 3 di pagi hari, ya kita tinggal ganti ini kita tambahkan menjadi 3. Yang lain bintang itu artinya kosong, artinya tiap hari. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, ya sudah, saya tutup saja perkuliahan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di jam 8 untuk praktek bagaimana backup sama restore database. Otomatis tugas itu sebenarnya bukan tugas ya. Tugas itu untuk menunjukkan praktek ya. Maksudnya karena mata kuliahnya itu praktikum, ya otomatis praktek masing-masing untuk menunjukkan kalian akan teori ya harus praktek. Karena faktanya setelah saya cek banyak tugas juga masih banyak kesalahan yang harusnya nggak terjadi ya, karena sekarang hampir semua tugas itu sudah saya kasih contoh, saya kerjakan contohnya gitu. Tapi kadang nggak sesuai dengan yang diminta. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.